Zombie Apocalypse. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang STD, STD in, SD out, dan STDR. Jadi STD in itu artinya komen yang kita inputkan. Jadi di sini ada keyboard ya, keyboard. Jadi ketika kita di terminal itu mengetikkan komen apapun itu dianggap sebagai STD in atau singkatan dari standar input ya. Standar ST out itu output, ST din itu input. Nah, ketika kita mengetikkan suatu komen itu dianggap sebagai standar input dan atau stdin ya, stdin. Nah, dari input ini akan diproses oleh Linuxnya, kemudian inputnya atau errornya itu akan ditampilkan di terminal. Jadi ini adalah atau kebiasaan defaultnya ya. Jadi dari standar input akan diproses oleh Linux, kemudian outputnya dan errornya itu akan ditampilkan di terminal. Nah, kita coba praktekkan saja ya. Masukkan passwordnya dulu, terlebih dahulu dengan ls terlebih dahulu. Jadi ls ini adalah standar inputnya dan ini adalah standar outputnya ya. Ini standar inputnya, ini standar outputnya. Tuh. Karena komen ls itu tidak ada errornya. Kalau kita ls dirx, maka keluarlah errornya ini, yang ini. Cannot access dirx, no such file or directory. Jadi ini adalah stdr. Jadi stdr outnya itu akan ditampilkan di terminal. Dan sini kita akan mencoba tes untuk melakukan penyimpanan outputnya itu ke dalam file. Misalkan kalau ingin menampilkan ini ke suatu file ya, kita kasih perintah ls lebih dari yang ini ya. Nah, lebih dari output.txt. Ini tidak keluar lagi perintah outputnya ya. Untuk melihatnya kita perintah set output.txt. Nah, output txt ini adalah file yang akan menyimpan dari output yang dibuat dari perintah ls tadi. Ini adalah isi dari output sebelumnya, hanya saja dia tidak ditampilkan di layar tapi ditampilkan di sebuah file. Jadi ini sebuah file ya, perintahnya itu bukan di layar seperti ini ya. Di file. Atau misal kita pengen lebih detail lagi nih, kita tinggal perintah ls -r lebih dari output.txt, kemudian set output.txt. Nah, ini lebih detailnya ya. Ini hasilnya. Jadi kalau udah seperti ini, maka komen ls-r itu outputnya itu tidak ditampilkan di terminal tapi hanya ditampilkan di sebuah file saja. Ketika kita melakukan perintah ls-r itu tidak diperlihatkan tapi disimpan mana ya, disimpan di dalam outputnya. Ketika kita perintah chat output ya, nah ini chat output, karena perintah chat ini adalah untuk melihat isi file dan ini adalah isi filenya ya. Semua ini isi filenya ya. Kita misalkan gini, ls -r dir d lalu lebih dari
output.txt. Maka ketika kita perintah chat output.txt, yang output sebelumnya ini sudah jadi hilang, sekarang sudah jadi hilang lah. Sekarang menjadi output yang terakhir, yaitu ls-r dir d, yang jadi tulisannya dengan perintah tanda lebih daripada itu. Ini adalah menimpa dari output sebelumnya. Tapi bagaimana jika kita menambah outputnya tapi menghapus yang sebelumnya? Nah, itu hanya menambahkan simbol ini lebih dari 2 kali gitu. Misalnya gini, ls min l lalu lebih dari 2 kali output.txt, lalu chat output.txt ya. Nah, maka di sini terlihat dari output sebelumnya ini tidak ditimpa ya ini. Maka yang dilanjutkan dengan output berikutnya itu ditimpa. Nah, sekarang kita akan mencoba menyimpan error pada suatu file. Misalnya ls-dir-x. Di sini ada error ya, not file directory. Kita coba nyimpan ls-dir-x lalu lebih dari output.txt. Maka di sini tetap error karena ls-dir-x itu adalah error, bukan output ya. Jadi kita harus membedakan di mana output, di mana error. Jadi kalau yang ini adalah output, kalau yang ini adalah error. Intinya tuh kalau yang ini adalah output, kalau yang error ya. Jadi terbukti ketika di ls-dir-x kita disimpan ke output .txt. Maka ketika kita chat output.txt, maka ini tidak ada atau tidak diperlihatkan karena ini memang bukan output tapi error. Kalau kita mau menyimpan error ini di file, maka perintahnya ls-dir-x 2b error.txt. Sekarang di sini sudah tidak ada outputnya, jadi errornya itu sudah tidak ada ya. Kita coba cek chat error.txt. Nah, ini tetap error ya. Ini adalah hasil dari outputnya. Di sini keluar cannot access dir-x no such file or directory. Jadi ini menyimpan error ke file menggunakan perintah 2 lebih ya, seperti ini. 2 lebih daripada. Kenapa kok 2? Ini sesuai indeks dari stdr-nya yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau misalkan tandanya 1 seperti ini, maka dia akan menimpa. Coba ls dir i 2 error error.txt. Maka dia akan menghilang outputnya yang menjadi sebentar, salah gini ya. Kita coba cek error.txt.
dia akan menghilang output yang ini, yang dir X. Maka yang ditampilkan itu dir I, bukan dir X lagi karena menimpa. Gimana kalau mau menyimpan tanpa menimpa? Kurang lebih sama ya, tinggal 2 kali lebihnya. ls dir z 2 error.txt, lalu chat error.txt. Nah ini ya, ditimpa gitu 2. Selanjutnya kita akan mencoba menghilangkan error atau output atau mengabaikannya. Tadi kita menyimpan hasil komennya itu di file, baik itu error.txt ataupun output.txt ya. Jadi kita gak mau misalkan outputnya itu tidak ditampilkan di terminal atau file yang kita bisa perintah. Perintahnya itu kita bisa ls dir n, misalnya dir n ya, 2 lebih daripada spasi def 0 itu artinya ini tidak ditampilkan, ini dikhususkan untuk error ya. Jadi untuk outputnya itu sangat disayangkan karena tujuannya jadi hilang, tapi kalau error itu bisa dihilangkan. Kita coba ls dir n salah, chat def 0 itu nggak ada karena memang outputnya itu tidak disimpan ya, dan tidak juga ditampilkan. Jadi kita simpulkan kalau dalam Linux itu ada istilah stdin yang dimana standar input kemudian ditampilkan menjadi outputnya, atau standar output hasil dari input tadi, dan juga standar error dari komen standar yang gagal atau error, seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan perintah vim atau vi ya, vi lalu vi itu kalau vim itu versi baru dari vi ya. Kita install dulu perintahnya apt -get install vim. Nah ini ada error, jadi kita ke mode root, berarti masukkan passwordnya. apt get install vim. Tekan Y, kita klik Y, kita tunggu. Jika sudah, kita ini ya, masuk ke user biasa, exit. Kita coba Ctrl L biar bersih. Kita ls dulu. Oke. Kalau kita akan mulai membuat sebuah file, kalau kita perhatikan kita belum membuat file vm.txt. Kita perintah vim a.txt ya. Nah, jadi hampir sama dengan torch, tapi kalau vim itu dia plus menambahkan. Kemudian kita bisa menuliskan a.txt yang kita buat. Nah, ketika kita masuk ke vim, kita berada di comment mode, dimana kalau mau comment mode itu kalau mau menuliskan sesuatu kita harus ke insert mode. Kita harus menggunakan huruf I ya, I, insert di pojok bawah ya, insert, ini insert. Tapi kalau mau balik lagi ke comment mode, tekan ESC aja. Nah ini ya,
Kalau kita tekan di command mode ya atau ESC, kita nggak bisa ngetik apa-apa ya. Kalau kita klik I, kita bisa ngetik apa aja ya, ngetik sesuatu, misalnya line 1, line 2, line 3 itu ya. Ctrl W mana ya, Ctrl W right, lalu nah ini ya, Ctrl W, sorry ya tadi agak lama. Kalau kalian kesini Ctrl W lalu titik 2 seperti itu, titik 2 lalu W atau W key. Nah ini W key bisa juga dikombinasikan dengan key jadi quiet atau langsung keluar dari VM. Nah kalau kita ls, kita sudah punya a.txt ya. Tadi belum nih, tadi belum, semua kita punya udah ini ya, a.txt. Ini sesuai dengan apa yang kita ketik tadi. Kita akan mencoba mengedit yang barusan perintah kita install, vim a.txt. Nah iya betul. Kalau kita mau ngedit masuk ke install mode, kita insert, lalu di sini kita menambahkan kok gitu. Nah line 4, line 5 ini ya, lalu Ctrl W, salah 5, ESC dulu, lalu Ctrl W, lalu titik 2. Sekarang ini udah ada tambahannya ya. Lalu selanjutnya saya akan mencoba bagaimana kalau kita ingin keluar tanpa menyimpan perubahan. Sebentar, kita ini saya disimpan dulu, Ctrl W lalu W key, coba ls vim a.txt sudah ditambahkan ya. Nah coba sekarang saya akan bagaimana kalau kita ingin keluar tanpa menyimpan perubahan. Jadi kita coba hapus yang tersisanya itu, ke insert dulu lalu kita hapus tersisa itu 1 ya. Coba kita ketik ini SC dulu lalu W lalu ini kita coba key. Kalau kita ketik key maka dia error karena kita sudah melakukan perubahan. Nah kalau misalkan mau keluar tanpa menyimpan perubahan, kita bisa menggunakan key tanda seru seperti ini ya. Sekarang kita bisa keluar, coba cek a.txt. Nah nggak berubah ya, sama masih utuh. Jadi itu tidak tersimpan, ya. Tadi kita hapus semua ini 4, terus sisa line 1 saja. Ketika kita key tanda seru, kita pasti keluar, lalu kita ngecek lagi, itu tidak ini ya, tidak tersimpan, jadi tidak hilang ininya ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita perintah nano, kita bersihkan dulu nano 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 c.txt ya. Ini ya, dasarnya sama kayak vim, tapi nano ini sudah ada vim. Kalau C ini sudah ada maka dia akan mengedit, jika tidak ada maka dia membuat sekaligus mengedit gitu.
sama kayak Vim. Jika dir c file c atau c.txt ini sudah ada, maka dia akan mengedit. Jika tidak ada, maka dia akan membuat sekaligus mengedit, seperti itu. Jika sudah ini ya, perintah nano c.txt, maka kita ke dalam editornya ya. Kita tinggal menuliskan apa saja. Contohnya itu c line 1, c line 2, c line 3, S3. Nah, untuk yang ini ada tanda panah di atas, itu adalah ini, yang ini ya, tanda panah di atas itu adalah kontrol, misalnya CTRL ya. Kalau mau menyimpannya itu di sini bisa kontrol X, lalu kontrol Y, lalu enter, seperti itu. Kita coba cek c.txt ya. Ini sudah ada ya. Kalau kita mau ngedit nih, nano c.txt, mengedit juga sama, tinggal kalian ini di sini enter c line 4, c line 5. Nah, ada perintah yang sekedar nge-save, itu adalah write out dengan Ctrl O. Kalau kita Ctrl O, maka dia pilih enter untuk mengeksekusinya. Maka kalau kita nanti exit, kalau tidak tadi perintah exit, ada ini ya, perintah. Kalau kita tadi kan kita ini ya Ctrl X. Nah, lalu Ctrl Y itu persetujuannya dulu gitu. Atau pertanyaan apakah mau disimpan atau tidak. Lalu enter ya. Oh, kontrolnya dulu guys. Ctrl O lalu enter. Ctrl O lalu ya, enter, lalu Ctrl X. Jadi Ctrl O, enter, lalu Ctrl X, seperti itu. Kita coba c.txt ya. Nah, sudah ada ya. Jadi untuk keluar dari nano itu bisa menggunakan Ctrl O dulu, lalu Ctrl X, atau Ctrl X, lalu Ctrl Y, lalu enter, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perintah more less, seperti ini ya. Mana ya, 3, seperti ini. Contohnya itu biasanya kalau di Debian pasti gini ya, var log, untuk melihat log ya, out.log, pasti contohnya seperti ini ya. Tapi saya ada cara lain. Maka kalau saya kan menggunakan Debian 12 untuk ini, perintah more atau less ini itu sama aja, tujuannya itu melihat log. Cara melihat log itu gimana bang? Gini, kita masuk ke mode root dulu, perintahnya suruh masukkan passwordnya Debian 1. Nah, saya sebutin passwordnya, gak apa-apa lah. Jadi untuk perintah more less itu biasanya kan chat /var /log lalu /out.log. Kalau kita enter, ini saya no such file or directory ya, or directory. Saya sudah ini sama aja gagal. Nah, saya ada, karena ini var ini itu ya sistemnya syslog, system log. Nah, jadi sudah tidak terintegrasi di Debian 12. Nah, saya ada perintah
yang sudah terintegrasi oleh Debian 12. Namanya Jurnal CTL. Nah, seperti ini. Jadi jurnal CTL itu ialah menampilkan semua log sistem. Sistem sepertinya banyak. Kalau kita enter terus, nah dia akan mengeluarkan ini ya, semua sistem banyak. Ini dimulai dari saya install September kemarin. Nah, ada juga kalau jurnal CTL ini ialah untuk menampilkan semua log sistem. Semua terus dari awal saya install banyak. Kalau kita enter, mau spasi juga bisa, mau panah bawah bisa, panah atas juga bisa tuh. Panah atas bisa, panah bawah bisa. Jadi sudah ini ya, sudah fleksibel. Enter juga bisa, spasi juga bisa ya. Nah, kemudian ada lagi, kalau mau kalian keluar ini, tinggal kalian Ctrl C aja. Seperti itu. Ada lagi namanya jurnal B. Jurnal -B. Oh, salah. Jurnal CTL dulu, Pak. Jurnal CTL. Jurnal CTL -B. CTL jurnal -B ini apa pula? Nah, jurnal CTL -B ini ialah untuk melihat log sejak komputer kita dinyalakan. Saya tadi menyalakan pada jam 10 ya. Sekarang sudah jam 12 ya. Seperti itu. Jadi secara real time. Nah, ada pula jurnal salah. Ctrl C dulu. Jurnal, ada juga jurnal CTL -F. Nah, -F ini ialah memantau log secara real time gitu, asli kayak CCTV ya. Buktinya sebentar ya. Ini buktinya. Kita tambah terminal baru. Nah, ini ya. Ini yang terminal 1, ini terminal 2. Kita coba ini ke mode root. Kita coba salah passwordnya ya. Nah, authentication value. Kita ini bakal kedetek nih. Tuh. Violet. Nah, violet. Jadi ini ya. Memantau log atau melihat secara real time untuk perintah jurnal CTL -F seperti itu. Lalu untuk mau kita nge-custom atau sesuka hati kita, mau munculnya itu 3 baris pertama atau 5, kita bisa jurnal CTL. Bisa juga ya CTL, atau mau singkatnya gini nih, -N, kita ketik 5 misalnya, dia bakal muncul 5 seperti itu. Kalau waduh salah, kalau maunya 10 misal 10 seperti itu. Jadi jurnal ini kalau definisinya itu atau analoginya itu, jurnal itu sama dengan buku catatan yang nulis semua kegiatan sistem. Jadi perbedaannya itu, kalau ini ya, kita coba bahas sedikit di sini aja deh. Biasanya kan ini ya, apa ya? Kalau jurnal, sebentar kasih ini aja lah. Kalau jurnal CTL misalnya, itu sama dengan ini ya, sama dengan mata kita buat baca buku catatan gitu. Nah, kalau itu apa namanya, yang saya sebutin tadi, apa namanya teh, oh ya, chat slash
var slash log slash out slash bukan dot log. Nah, ini itu disebut namanya tuh system log, log kayak gini lah. Jadi syslog ini perintah ini kan jurnal CTL ya, atau disebutnya itu jurnal. Perintahnya jurnal itu mata kita buat ngebaca buku catatan. Kalau chat slash var itu log system log ya. Jadi artinya sistem log ini adalah buku catatan model lama, jadi tidak fleksibel kayak jurnal. Jadi definisi simpelnya itu jurnal itu ialah database yang menyimpan semua aktivitas semua kita gitu, aktivitas sistem misalnya lah, aktivitas sehari-hari gitu. Jadi jurnal ini lebih fleksibel, jadi sudah terintegrasi di Debian 12 dibandingkan dengan sistem log. Kenapa begitu? Karena saya sudah mencoba menggunakan getvar ini yang sistem log ini, yang ini, nah yang ini perintah ini, tapi gagal karena sudah tidak terintegrasi oleh Debian 12. Kalau Debian 11 itu masih bisa kayaknya, cuman saya harus downgrade kalau kayak gitu. Jadi intinya ya gitulah, saya sudah apt upgrade. Sebentar ya, Ctrl C. Oh udah tuh terclear. Saya sudah mencoba ini, kita kan masih di mode root ya, kita coba apt -get atau ini deh, apt upgrade gini lah, gimana itu sys log gitu kan. Kita coba nih enable login packet, ini down nih, kita coba lagi ya, apt upgrade sudah, tinggal kita ini nih apt install -y. Saya sengaja -y karena biar langsung ini ya disetujui gitu, bukan setujui sih, komplit lah misalnya. rs log, coba nih. Nah, yang saya heran itu ini nih, nah yang press enter, kita coba enter ya. Nah, dia ini lagi, saya enter lagi tuh, nah spam di 75%, working terus. Yang saya heran tuh gitu. Kita coba Ctrl C. Jika kalian seperti ini ya, menggunakan Windows lagi Debian 12, kalian tinggal Ctrl C lagi. Kalau kalian menggunakan Debian 12 di VirtualBox ini atau secara virtualnya ini, kalau kalian menggunakan perintah ini nih, cat var log out log atau yang lainnya, itu tidak terintegrasi. Atau bisa kalian menemukan solusi yang lain, bisa komen aja di bawah ya, solusinya tuh bagaimana. Boleh kalian koreksi kembali jika saya salah, bisa kalian koreksi lagi. Ini untuk uji coba aja ya. Nah, saya coba ini bahas ya satu persatu, perbedaannya apa sih jurnal sama sistem log. Kita coba ini ya.
Jadi sistem kita berbesar sedikit. Jadi sistem log atau perintah head ini ya, head itu kan menampilkan 10 baris atau lebih, atau 10 baris akhir gitu. Kalau yang versi jurnal itu kalian tinggal ini di jurnal itu perintahnya gini, perintahnya itu tinggal gampang sih, tinggal jurnal ctl. Nah maka dia banyak di 10 baris ya. Kalau sistem log yang head ini dia 10 baris gitu. Kalau yang ctl ini banyak, 1, 2, berapa ya, nggak kehitung saya. 26 ya, 26 dia, 26. Lalu ada juga apa ya namanya, nah, untuk ke kostum gimana ya, nge-kostum apa kalau untuk nge-kostum biasanya kan head -n lalu slash var dan log seterusnya gitu ya. Nah kalau di jurnal, kalau head, kalau kita cobalah, kita head lalu -n misalnya 5 aja, n5 var log out dan dot log ya. Di sini nggak bisa, kita pakai jurnal ctl, singkat aja min n 5 itu bisa 5. Seperti itu perbedaannya. Nah untuk ini mana ya real time ya, itu menggunakan tail perintahnya tail -f lalu slash var slash log seterusnya, seperti itu. Nah kalau di jurnal ya seperti biasa kita praktekkan saja lah. Perbedaannya itu bagaimana, -f slash var slash log slash out dot log, seperti ini ya, dot log lalu kita enter. Sini nggak ada ya file itu. Nah untuk di jurnal itu seperti ini, jurnal ctl -f saja. Nah maka ini real time ya, kita coba seperti biasa mode su lalu masukkan passwordnya. Kok malah bener ya, kita coba exit dulu aja deh. Kita salahkan passwordnya gitu, misalnya passwordnya ini kita enter salah. Nah kita ke sini, nah ini kedetek nih pilot itu untuk melihat ini ya secara real time gitu, melihat log secara real time, seperti itu. Itu perbedaannya antara sistem log sama jurnal, seperti itu ya. Jika ada salah bisa kalian koreksi di kolom komentar ya, nggak kalian komentar saja. Baik itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya ya.